Komal saya Anda yang ngatur. Buka. Kalau Garuda spesialis nggak perlu buka kamera. Sebentar ya. Ya, buka kamera. Sama Kores. Oke, ini dia. Ya. Buya. Ya, Nah, izin besarin Kores. Coba, silakan. Siap. Oke, baik. Nah, ada beberapa statements yang sudah saya keluarkan yang perlu dipertimbangkan dan perlu kajian buat anda semua. Yaitu diantaranya ada 4 ya. Ada 4, salah satunya yaitu perlu penceraian Al-Quran dan hadis. Ya, jadi Al-Quran ini kalau dipandang dan perlu dimengerti dengan makna yang menjurus kepada kebenaran yang faktual dalam alam, maka perlu upaya untuk dipisahkan Al-Quran itu dari hadis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalan berhala Ka'bah. Berhala Ka'bah yang ada dalam Islam dan batu Hajarul Aswad itu tidak beda dengan penyembahan terhadap batu-batu yang lain. Nah, jadi berhala Ka'bah saya kira itu tidak lebih daripada yang penyembahan terhadap benda. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, persoalan Nabi Muhammad adalah fiksi. Nah, ini menurut Al-Quran dan menurut keterangan pengakuan kitab hadis itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat, ini persoalan bahwasanya Allah itu menolak agama Nabi Muhammad. Kenapa? Ya, karena prinsip-prinsip dan hukum Islam yang ada dalam agama Islam dan tingkah laku Nabi Muhammad yang diterangkan dalam kitab hadis sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip alam dan kodratnya Prinsip alam. Waduh, jadi, prinsip alam. Itu, nah, jadi itu 4 poin saya kira yang... Sebentar lo Pak Cakra. Anda ini Islam ya? Saya Islam versi saya, bukan Islam versi Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab hadis. Anda tahu Islam dari mana? Tahu Islam itu? Islam versi siapa yang Anda maksud? Islam, Anda mengatakan diri Anda Islam. Sedikit. Anda tahu Islam itu tahu dari mana? Mengenal kata Islam, tahu ajaran Islam itu tahu dari mana? Saya terlahir dari agama Islam. Keluarga saya orang Islam. Orang Islam yang saya maksud ini adalah Islam yang berlandaskan kitab hadis, kitab fikih. Nah, jadi saya tahu banyak tentang Islam yang diterangkan apa yang kita dapat dalam kitab hadis, kitab fikih, Sirah Muhammad dan Asbabun Nuzul dan pendapat mazhab. Nah, jadi persoalannya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang kita dapat dalam kitab-kitab fikih, kitab yang dipegang oleh umat Islam umumnya itu tidak lebih daripada Islam menuju kepada ideologi, bukan kepada pembentukan akhlak, bukan kepada pencerahan atau enlightenment. Pertanyaan saya gini, ada nggak kira-kira memangnya ada Islam di bawah sama yang lain selain daripada Nabi Muhammad? Siapa yang mengajarkan dunia ini tentang Islam jika bukan Nabi Muhammad? Coba kalau pakai Al-Qur'an, kalau Cakra pakai Al-Qur'an, coba kita sambung ayat. Alam nasroh laka sadrak. Sambung. Sebentar, ini saya jawab dulu. Sip, mantap. Keren. Oke. Bahwasanya Lanjut. agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukanlah Islam yang diterangkan pada ayat 19 dan pada ayat 85 pada surah Ali Imran. Jadi kawan-kawan semua ini perlu dimengerti, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukanlah Islam yang dimaksud oleh sesosok yang diterangkan oleh kitab hadis, yang namanya saja tokoh fiksi yang ada dalam kitab hadis. Itu adalah versi sekelompok orang yang menulis hadis-hadis tersebut. Jadi tidak ada hadis-hadis yang kita dapat, yang saya tahu, ditulis oleh sesosok yang dimaksud, tetapi ditulis oleh orang lain, oleh sekelompok orang lain tentang sesosok yang dimaksud. Oke. Ini kemarinnya Luga Tambunan. Nah, jadi itu bermasalah. Cuma belum diupdate dia. Jadi itu bermasalah. Kalau anda ini yang Islam, untuk mengangkat Islam yang benar-benar jujur secara intelektual, maka kita harus jujur dulu duduk perkara persoalan hadis ini. Apa benar hadis ini ditulis oleh sesosok atau kata-kata yang dimaksud itu datang dari mulut sesosok? Nah, kemudian yang kedua, poros orientasi hadis itu.
Apa benar hadis yang diterangkan itu menerangkan Al-Quran? Apa benar hadis yang diterangkan itu yang dibawa oleh kaum ulama atau yang diwariskan? Ya udah, kita tinggalkan hadis, kita Al-Quran ya. Coba sekarang sambung ayat lagi. Nah, Zalikal kitabul la raiba fi. Lanjut. sebentar dulu, itu gampang. Oh, itu. iya. Dua kali. Oke. Perlu Anda mengerti, kalaupun Anda pakai Al-Quran, kalau salah Anda terjemahkan, Al-Quran itu bisa merusak diri, bisa berbahaya. Jadi, tak usah bicara menerjemahkan, orang baca Arab aja kau tak bisa. Ya. Mengaji aja lu nggak bisa. Coba Cakra, kita udah ngerti. Tadi ada 5 poin ya. Coba orang-orang yang seperti lu ini sudah bikin negara apa? Apa nama negaranya? Sebentar dulu, sebelum ke situ, saya terangkan dulu. Sebentar dulu. Al-Quran dulu. Perlu Anda mengerti, Al-Quran itu tidak hanya sekedar bisa Anda hafal, tidak cukup. Nah, perlu Anda mengerti, kalau pengertian yang Anda bentuk itu menjurus Anda kepada orang-orang jahat, menjurus kaum ulama dan umat kepada orang jahat, maka makna yang dibuat itu bermasalah. Yang nangkep penjahat juga orang Islam. Dan perlu diluruskan. Nah, kenyataannya yang kita lihat, kaum ulama yang sudah banyak bisa menghafal Al-Quran, baca hafal hadis dan lain-lain. Nah, digunakan Al-Quran itu sebagai senjata untuk memperbudak mental manusia dan menjurus kaum kepada kezaliman dalam beragama. Makanya saya katakan belakangan. Berarti polisi-polisi ateis ya, bukan agama Islam yang di Indonesia. Gantian Cakra, kami menanggapi. Ini antara dua nih. Kalau bukan Bang Kores, Ustadz Miftah nih, silakan. Siapa? Sebentar dulu. Digarap sama Ustadz Miftah ini. Ini kalau sama gua habis langsung dia. Asli. Ya, makanya belakangan ini saya katakan penegakan syariat Islam. Strike to the point aja. Apa intinya? Biar Intinya. Dinda Kores pakai jurus lama aja. Jangan takut sama kepalanya. Jangan takut. Manusia ini pakai baterai. Ada baterai di belakangnya dia. Coba aku pengen tahu terakhirnya apa dia bilang. Ya, kenapa? Oke, makanya belakangan ini saya katakan penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Lah kalau kezaliman Belanda menang di sini kalau misalnya zalim Islam. Harusnya Belanda menang. Jadinya Kristen semua Indonesia, gimana Cakra ini? Islam zalim. Tapi kita menang lawan Belanda. Kalau misalnya Islam zalim. Kenapa Amerika kulit putih semua? Bukan kulit merah. Kulit merah kan India ya. Oke. Kita kembali kepada syariat. Bahwasanya di dalam inti-inti syariat itu adalah bentuk-bentuk kelakuan dan tindakan Nabi Muhammad. Makanya ketika kaum ulama ini memamerkan untuk membela orang yang lemah kan? Iyalah. Sebentar dulu. Orang-orang yang berakhlak, berpanutan kepada Nabi berhasil mengusir penjajah. Lihat Arab sekarang, budayanya masih Arab, tidak ke Eropa-Eropaan pakai jas, pakai apa? Tetap pakai gamis mereka. Gitu. Okay. Kalau misalnya yang kayak gitu zolim, terus orang-orang yang mencoba mengambil paksa tanah-tanah orang Muslim itu apa namanya? Kan gitu Cakra, iya nggak? Bukan. Ini saya terangkan. Iyalah, kok bukan? Oke, saya terangkan dulu persoalan syariat Islam ya, yang tidak banyak dimengerti oleh banyak orang Islam. Syariat bantai orang-orang yang ingin mengambil hak. Nah itu, bantai orang-orang yang ingin mengambil hak. Al-Hajj ayat 39, telah diizinkan bagi kami memerangi orang-orang yang memerangi kami. Ya masa kita kalau ditampar pipi kiri kita kasih badan kita yang kanan? Dalam kenyataan bukan begitu, Mas. Lo dalam kenyataan begitu kok. Lihat Indonesia. Bukan. Lihat Kuwait, lihat Oman. Oke, ini saya terangkan dulu putir-putir yang ada dalam syariat Islam, di mana di antaranya adalah tujuan syariat Islam itu bukan kepada kemanusiaan, bukan kepada pencerahan, bukan kepada nilai-nilai yang luhur, yang bukan kepada pemberdayaan suara hati nurani. Kita itu ngebully orang-orang yang ingin merampok kita, Islam itu. Jadi kita tuh tidak mengasihi orang-orang jahat. Kita bantai itu orang-orang jahat. Kan gitu. Misalnya lu datang terus lu bikin benteng di tempat kami gitu kan, izin nggak ada gitu kan, maksudnya apa? Ya kita habisi lah. Kan gitu. Persoalannya begini, kalau narasi itu yang dipegang, ini membuat agama Islam berbahaya. Nah kalau misalnya berbahaya, Amerika itu harusnya orang Arab semua, bukan orang Eropa. Kalau Islam berbahaya ya, Amerika itu harusnya orang Arab gitu.
Bukan demikian. Islam berbahaya. Bukan. Islam itu bahaya. Kristen yang 6% di Indonesia itu habis, tinggal 0%. Iya. Kita bal-balin tiap hari kalau Islam itu bahaya. Faktanya nggak kayak gitu, ideologimu. Kalau Islam bahaya, kenapa kita punah di Filipina oleh orang-orang Spanyol? Nah, kan di Filipina kan kita mayoritas harusnya, ya nggak? Bukan. Oke. Anda jangan bukan. Oke. Ini ya, dalam kenyataan dalam alam dan butir-butir yang ada dalam kitab fikih. Oh, halusinasi. Itu emang pribumi, orang-orang kulit putih di Amerika, pribumi dia. Udah pendatang itu. Tambunan ini manusia lahir dari anus. gitu Cakra, gitu loh. Ini saya terangkan dulu persoalan syariat Islam ya, biar dimengerti oleh kawan-kawan yang ada di bawah. Tak usah. Lu udah bubuk, bre. Nggak usah lah. Gua menikmati Indonesia atas kerja keras para pahlawan-pahlawan yang beragama Islam. Gua menikmati Indonesia. Oke. Dan di Indonesia orang kafir sama orang Islam sama-sama bayar bensin itu 10.500 kalau lu beli Pertalite, sama mereka. Nggak ditanya agama. Oke, jadi perlu dimengerti 4 poin yang saya terangkan tadi itu, atau 5 poin yang saya terangkan tadi itu perlu dikaji kembali sehingga kita Islam lihat hasil, Cakra. Jadi kalau misalnya menurut lu salah, lu bikin negara coba dengan cara Islam lu bikin negara, bisa nggak? Karena semua negara Islam, 22 negara Islam yang konstitusinya Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menjadi negara yang makmur dan kaya. 22 negara. Sekarang Islam yang lu maksud ini udah jadi negara belum? Jangan negara lah, RT ada nggak RT-nya? Anda salah mengerti. Tidak ada satu negara yang berhasil peradaban kemanusiaan yang bisa menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan dengan syariat Islam. Lah itu lihat orang Kuwait, orang Oman, orang Dubai, mereka membuka lapangan kerja untuk tenaga kafir. Orang-orang kafir dari Filipina, dari India, mereka kerja cuci apa namanya? Cuci kaca, bersihin WC gitu-gitu. Itu kemanusiaan, bre. Dibayar. Kayak gitu. 22 negara. Sisanya mereka negara-negara lain selain Islam, mereka tidak pakai agama. Tapi kalau Islam, negara yang mayoritas Islam, mereka mengkonstitusikan negaranya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Persoalannya begini, Mas. Dalam butir-butir yang ada dalam syariat Islam, itu adalah kerja-kerja zalim demi agama atas Ya kalau nggak mau dizalimi, jangan jahat lah. Kalau nggak mau dizalimi. Islam itu zolim kepada orang-orang yang jahat, gitu kan. Misalnya pencuri, potong tangannya, kan gitu kan. Pemerkaos, gantung, bakar, gitu. Kalau nggak mau dizolimi jangan jahat, bre. Susah amat. Begini, jangan salah dimengerti. Yang dimaksud jahat dalam agama Islam adalah berpikir itu menggunakan akal dan suara hati nurani kita ini. Itu kalau nggak berpikir menggunakan akal pakai pantat, kau pikir? Ya, jangan kalau misalnya lu nggak mau pakai akal, jangan di negara Islam, negara yang lain. Kalau nggak mau pakai akal. Kalau nggak mau berpikir menggunakan akal, jangan jadi manusia, jadi babi. Nah, persoalannya contoh misalnya kita ambil Piala Dunia kemarin gitu kan, itu ada di Qatar kayak gitu kan. Lalu kemudian orang-orang pelangi ingin, ini tidak boleh ada pelangi di Qatar gitu kan. Wah, ini diskriminasi ya. Lu di situ pendatang. Ini tuan rumah Qatar, tidak ada pelangi. Kenapa lu yang pendatang sok-sokan ngatur yang tuan rumah? Gitu, Cakra. Anda tahu bahwasanya Islam itu datang ke Indonesia itu pendatang. Islam itu datang dengan baik-baik kan, nggak pakai benteng sama pistol nggak kita? Nah, Islam datang ke Aceh itu adalah pendatang. Pakai benteng sama pistol nggak? Tapi kan melalui jalur dagang, bukan menjajah. Kita kan tidak menyakiti orang Aceh. Kita datang pendatang nih. Bumi Aceh, betul. Pakai benteng sama pistol nggak? Kan gitu aja. Nah, kembali beda sama Oten. Begini, jadi kembali ke harusnya yang lo permasalahin itu Belanda yang bawa Glory Gospel. Itu Oten sama orang kulit putih yang di Amerika sono gitu loh. Menjajah, menghabisi masyarakat pribumi. Sebentar. Yang lo permasalahkan itu orang yang datang menghabisi rakyat pribumi. Itu yang lo harusnya pertanyakan gitu loh. Orang Islam datang berdagang gitu, lu ribet gila ini. Gimana sih ini gurunya Son Goku? Perlu Anda mengerti poin yang saya terangkan tadi, 4 poin yang saya terangkan tadi. Kurangi makan terasi itu aja. Udah dipikirin, Cakra. Lu pointless gitu loh. Enggak apa ya? Lu nggak bawa dalil. Kita tes keislaman lu ternyata dangkal gitu loh.
Gini aja deh. Lu cuma badut ternyata. Nabi Muhammad itu adalah fiksi. Tolong kalau misalnya fiksi, kenapa negara-negara Islam kuat gitu loh di dunia? 22 negara. Katanya fiksi. Kalau Nabi Muhammad itu fiksi, kenapa lu jadi Islam, bego? Iya, cari yang lain. Nabi Muhammad. Sedangkan Islam itu datangnya dari Nabi Muhammad. Kalau lu katain fiksi, kenapa lu Islam sekarang ngaku Islam? Gimana sih? Enggak, itu namanya logika fallacy, kecelakaan dalam berpikir. Anda mengaku Islam tetapi Anda mengatakan Nabi Muhammad fiksi, sedangkan yang membawa Islam ini yang menyempurnakan Nabi Muhammad. Oh, tahu gimana? Memangnya kau belajar Islam dari siapa? Yang memang bawa Islam itu keluargamu. Kalau yang membawa Islam itu keluargamu, tak apa kau katakan kayak gitu. Islam itu ini yang membawa Islam Nabi Muhammad, yang menyempurnakan Islam Nabi Muhammad, kau katakan fiksi. Bagaimana bisa fiksi sedangkan ajarnya sampai kepadamu? Itu logikanya. Kenapa lu nggak ini Cakra? Anda salah mengerti tadi. Cakra, kurangi makan babi Cakra. Jangan terlalu banyak makan babi Cakra. Kenapa lu nggak pindah agama aja Cakra? Pindah agama yang lain. Kenapa? Nah, ini saya terangkan kembali. Tadi saya bilang saya bukan Islam Nabi Muhammad. Itu bisa. Jadi Islam apa lu? Nah, ini perlu dimengerti. Saya Islam bukan Islam Nabi Muhammad, bukan. Iya, Islam dari mana? Lu ngerti Islamnya dari mana? Dari Google, dari Chrome, dari mana? Gmail, dari mana lu ngerti Islam? Bego ngaku Islam tapi bukan Islam Nabi Muhammad. Memang keluargamu yang bikin Islam. Nenek moyangmu. Ya enggak lah, Islam itu disempurnakan zaman Nabi Muhammad. Oke, dengar dulu ya kawan-kawan. Coba tenang dulu ya, tenang. Kata Islam yang ada pada ayat 19 dan ayat 85 dalam Al-Quran itu bukan maknanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang ada diterangkan dalam kitab fikih, kitab hadis dan tadi kau bilang Nabi Muhammad fiksi. Tadi kau bilang fiksi. Sekarang kau bilang bukan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu ada kalau dia membawa ajaran itu. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad fiksi apa nyata? Anda salah mengerti. Coba dimengerti dulu yang saya katakan tadi. Alah, sudahlah. Kau yang katakan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang fiksi, bukanlah Islam yang dimaksud oleh. Tadi kau tak sebut fiksi, udah belibet kau. Kau jadi Paulus saja lah. Misionaris kau ini. Kurangi makan babi, Cakra. Kurangi makan. Coba kalau. Belum sampai ilmu mau berdebat di sini Cakra, sumpah. Kalau kalau monolog jago sampai digelari Oten Profesor loh dia ini. Asli gila. Kenapa nggak pindah agama aja? Tenang. Iya jadi Oten aja lah anjir. Kalau kita mau diskusi, coba tenang. Nggak bisa tenang. Mana bisa tenang kami ketemu penyesat yang nyata seperti kau ini. Nggak mungkin kami kasih ruang. Sedangkan yang kau sampaikan itu tak ada datanya, tak ada dalil. Tak ada sumber. Coba kalau di surah Ali Imran 144 itu Muhammad yang mana itu? Dalam Al-Quran, kata Muhammad bukan artinya sesosok yang ada dalam agama Islam, bukan itu. Coba lu artiin ini, dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Apa maksudnya itu? Nah, Muhammad itu yang dalam Al-Quran dulu, ini saya terangkan dulu. Muhammad itu bukan sesosok seperti yang Anda bayangkan. Iya, ya udah coba maksudnya apa? Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Apa itu? Muhammad di situ apa di situ? Muhammad itu harus dimengerti dalam ranah alam yang ada sekarang yang bisa disaksikan oleh semua manusia, bukan bayangan-bayangan yang tidak bisa di alam gundul. Jadi Muhammad di sini apa? Di surah Ali Imran 144 itu apa di situ? Nah, coba dipikirkan. Saya sudah katakan tadi, Muhammad yang bukan dipikirin, lu kasih kesimpulan lu gitu loh. Karena kalau di kami ini sosok di sini. Itulah saya katakan tadi, saya tidak akan kurangi makan babi Cakra. Bahwasanya Muhammad yang ada memang minion ini. Udahlah kau jadi Oten aja jadi minion. Babi. Minion sebenarnya. Makan terasi Gurunda. Sekarang surah Muhammad ayat 2 nih. Surah Muhammad ayat 2. Orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Apa itu diturunkan kepada Muhammad? Diturunkan kepada alam, gitu maksudnya. Jadi saya turunkan tadi ada 5 kali kata Muhammad dalam Al-Quran. Tidak satu pun
kata Muhammad yang ada dalam Al-Quran itu direferensikan kepada sesosok seperti yang Anda dapat di dalam kitab hadis. Ya, jadi Muhammad itu apa di situ? Nah, apa di situ Muhammad itu? Masa lu punya konsep ngehujat nggak beres hujatannya? Oke, makanya ini saya kasih kepada Anda sebagai pekerjaan rumah. Tolong Anda pikirkan itu sebagai minimal terkonsep. Kita udah beres pemikirannya. Muhammad di sini sosok seseorang yang menjadi panutan kami. Karena di sini dikatakan apa? Orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Saya sudah terangkan tadi, itu adalah pekerjaan rumah bagi anda semua untuk anda. Bukan. Bahwasanya Bukan pekerjaan rumah. Lu skakmat di situ, bre. Cakra, lu skakmat di situ. PR. Lu nggak bisa menjelaskan Muhammad di sini siapa gitu. Pentolan. Lu udah skakmat di situ, lu udah kalah, bre. Saya tidak pernah mencari menang di sini. Saya ingin terangkan apa yang. Ya gimana mau cari menang? Lu kalah. Kita debat sama lu aja nggak mau. Gimana sih? Bukan kelas gitu loh. Sekarang gue tanya, sederhana pertanyaan gue, Cakra. Lu tahu nggak arti Islam itu apa? Islam itu apa sih? Islam itu bukan artinya dengan adanya syariat Islam dengan sejumlah ritualitas. Tuh itu tolol anjir. Itulah Cakra. Lu tuh ngambang. Lu tuh ngasih premis, tapi konklusinya nggak ada, ngambang gitu loh. Definisi Islam aja dia nggak tahu. Berapa konklusinya? Tadi sudah saya sebutkan 4. Bukan konklusi, itu premis, bre. Itu premis. Masih premis. Kesimpulan dari premis yang lu ciptakan itu nggak ada, masih ngambang. Tadi sudah. Dan lu udah tua, bre. Kayaknya kesimpulannya ada pas lu meninggal nanti. Tadi, oke, anda ini harus serius ya. Anda serius dulu. Yang saya sebutkan tadi itu bukan persoalan sepele ya. Jangan anda anggap sepele. Bukan, aku kan nggak sepele, lu yang sepele, bre. Lu itu sepele, nggak ngefek apa-apa. 4 poin yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa dianggap sepele. Perlu anda serius untuk anda pikirkan, untuk anda kaji kembali. Lu yang harus pikirin. Semua counter argumen gua berikan untuk poin-poin lu itu yang lu pikirin. Lu kasih bantahannya nanti ngadep lagi ke gua. Lu kasih bantahannya, lu ngadep lagi ke gua. Counter argumen gua terhadap apa? Logical fallacy lu yang jenaka itu. Itu PR buat lu, bre. Itu tugas anda sekalian untuk mengkaji kembali. Enggak, udah gua kasih counter argumen. Counter argumen gua yang lu harus bahas nanti ke depannya. Gini, Cakra, aku kasih saran. Iya, aku minta waktu. Iya, 20 detik ya, ini saran. Ajaran ini aku izinkan untuk kau ajarkan di Indonesia, tapi khusus keluargamu sendiri, kau imani dan kau rayakan sendiri dengan keluargamu. Terima kasih. Jangan ke orang. Khusus kau, istrimu, anak-anakmu, tak apa-apa, biar kau masuk neraka rame-rame. Jadi saran saya kurangi makan babi botak. Kurangi makan babi. Selamat datang di kebenaran. Anjir gini doang. Kabur. Diturunin kores lain kabur. Nggak ada poinnya. Iya gitu. Dia cuma mau ngehujat doang. Nanti dicek ombak inti dari hujatannya apa, itu ngambang dia, guru. Ditanya tadi